Halo, perkenalkan nama saya Yuel Ethanol Roti dari kelas IK 23B dengan NIM 23 10 11 11 7 dari Prodi Ilmu Komputer. Pada video ini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan, yaitu algoritma penjadwalan tentang round robin. Adapun definisi dari round robin adalah sebuah algoritma proses yang bekerja dengan memberikan satuan waktu pada setiap proses lalu mengerjakannya berdasarkan satuan waktu tersebut. Ada juga karakteristik dari round robin, ada pada satuan waktu atau quantum time yang diberikannya pada setiap proses, rumus untuk menghitung waktu proses, dan konsep algoritmanya yang unik. Ada juga kelebihan dari round robin adalah rata-rata waktu pengerjaan proses yang singkat, kesederhanaan, dan pengurangan starvation atau proses yang terabaikan. Ada juga kekurangan dari round robin terdapat pada fakta bahwa proses besar membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan, dan pemilihan dari quantum time yang tak baik dapat mengakibatkannya memiliki overhead yang tinggi, yaitu pengalihan proses antara proses satu dengan proses lain, sehingga menambah beban sistem. Baiklah, itu saja definisi, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari round robin. Saya akan mengerjakan soal latihan bagi teman-teman untuk memperdalam konsep dari round robin. Adapun soal ini telah saya screenshot di kertas saya. Saya telah membuat 3 proses. Nah, setiap proses ini terdapat AT dan BT. AT itu arrival time dan BT itu burst time. Arrival time yang P1 itu 0, P2 1 dan P3 2. Burst time P1 5, P2 10 dan P3 11. Adapun juga quantum time yang telah tertera itu 5. Itulah nilai-nilai yang kita ketahui. Nah, sekarang yang ingin kita cari itu adalah CT, WT, TAT, dan rata-rata dari WT dan TAT. Bagi yang belum tahu, CT itu artinya completion time, WT itu artinya waiting time, dan TAT itu turnaround time. Dan lalu rata-rata dari WT dan TAT itu adalah waktu rata-rata dari gabungan proses ini. Seperti itu. Baiklah, langsung saja kita kerjakan soal ini. Yang pertama itu kita harus cari CT-nya, completion time-nya. Adapun completion time kita cari menggunakan Gantt chart, yaitu ini. Jadi yang proses pertama yang kita ingin kerjakan itu adalah P1. Karena P1 itu memiliki arrival time yang paling rendah. Jadi artinya proses ke-1 ini tiba ke sistem lebih duluan daripada proses yang lain. Jadi P1 kita kerjakan dulu. P1. Nah, jadi P1 itu kita akan proses seperti ini. Itu 5 kurang 5. Nah, 5 ini adalah angka yang diambil dari burst time-nya, yaitu ini. Lalu 5 yang ini adalah angka yang diambil dari quantum time-nya, yang itu ini.
Oke. Setelah kita mengetahui burst time-nya itu 5, lalu quantum-nya itu 5, kita kurangi 5 dikurang 5 atau burst time dikurang quantum time sama dengan 0. Jadi kita tulis di sini 5. Ini angka ini kita dapat dari penggunaan quantum time. Jadi kalau misalnya kita menggunakan quantum time 5 ini satu kali, maka kita tulis di sini 5. Jika kita menggunakan quantum time ini untuk memproses proses lain, misalnya proses 2 saya akan proses nantinya ini. Proses 2 saya proses, maka kita tambah 5 juga kalau misalnya quantum time yang dipakai itu 5 juga. Oke. Jadi 5. Jadi karena 5 kurang 5 sama dengan 0, maka completion time-nya itu 5. Karena burst time-nya sudah habis. Jadi pemrosesannya telah selesai dilakukan ceritanya. Jadi inilah completion time-nya. Jadi 5. Saya tulis dulu ya. Setelah kita menemukan proses yang ke-1, kita kerjakan lagi proses yang kedua. Proses kedua. Maaf kalau tulisannya jelek. Proses yang kedua. Sekarang karena burst time proses kedua itu 10, kita tulis di sini 10. Lalu kita kurangin dengan quantum time yaitu 5. Di 10 kurang 5 sama dengan 5. Karena masih ada sisanya yaitu 5. Dia artinya ini belum selesai diproses. Jadi completion time-nya belum didapat. Nah, tapi karena quantum time yang telah dipakai yaitu ini 5. Quantum time yang dipakai ini yang itu 5 sudah dipakai habis untuk mengurangi angka 10 ini, maka proses yang kedua ini kita hentikan untuk sejenak. Lalu kita lanjut ke proses ketiga. Baiklah, kita lanjut saja ke proses ketiga. Tapi jangan lupa tambah di sini 10. Karena kita telah memakai quantum time sebanyak 10 kali. Oke. Karena ya begitulah. Lalu P3 yaitu memiliki burst time 11 dikurangi dengan quantum time 5 sama dengan 6. Nah, karena ini belum selesai atau belum habis dikurangi, maka kita akan lanjutkan nanti karena quantum time yang telah dipakai itu habis. Ya, karena proses ke-1 telah selesai, maka dia tidak perlu diproses lagi, maka proses kedua yang akan kita proses selanjutnya. Jadi 5, karena hasilnya tadi 5, kita cuma melanjutkan dari kita cuma melanjutkan di mana kita telah
proses begitu. Sejauh mana kita telah proses, kita lanjutkan dari situ. Jadi 5 dikurang dengan 5 sama dengan 0. Nah, karena sudah habis dikurangi, maka tunggu sebentar. Saya belum tulis di gancarnya ini P3-nya tadi. Saya tulis dulu. Di sini 15. Di sini P2 yang kita sekarang proses. Nah, karena 5 dikurang 5 sama dengan 0, maka completion time-nya sudah kita temui, yaitu pada angka 20. Maaf kalau tulisannya jelek. Jadi completion time dari P2 itu 20. Tulis saja. Nah, karena kita sudah mendapatkan proses yang kedua, maka proses yang terakhir itu adalah P3 dan tidak ada proses lain yang ingin diproses, maka kita tinggal memproses P3 ini sampai selesai. Jadi 6 dikurangi dengan 5 sama dengan 1. 1 dikurangi dengan 5 sama dengan 0. Nah, pada proses yang ini 1 dikurangi dengan 5, jadi 1 burst time dikurangi dengan 5 quantum time, karena quantum time yang diperlukan untuk mengurangi burst time ini menjadi 0 itu cuma 1, maka kita hanya perlu memakai 1 quantum time di proses yang ini. Jadi kita cuma perlu memakai 1 quantum time saja. Jadi tadi kita Jadi tadi kita pakai quantum time 5 di sini. Lalu di sini kita pakai quantum time cuma 1. Jadi P3 itu completion time-nya itu sama dengan 26. Nah, setelah kita mendapatkan completion time, kita tulis di sini. Oke. Nah, setelah kita menemukan completion time-nya, kita akan mencari waiting time-nya. Waiting time bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus CT, itu completion time dikurangi dengan AT dikurangi lagi dengan BT. Nah, jadi completion time P1 5 dikurangi AT masih 5 dikurangi BT 0. Jadi waiting time-nya 0. Lalu completion time P2 20 dikurangi 1 19 dikurangi 10 9. Lalu P3 completion time 26 dikurangi 2 24 dikurangi 11 dikurangi 11 13. Nah, setelah kita mendapatkan waiting time-nya, kita cari lagi
TAT-nya, yaitu turnaround time, dengan menggunakan rumus TAT sama dengan WT ditambah BT. Jadi waiting time ditambah dengan BT, jadi P1 yaitu 0 ditambah dengan 5 sama dengan 5. 9 ditambah dengan 10 sama dengan 19. Maaf kalau tulisannya jelek. Lalu 13 ditambah 11 itu 24. Nah, setelah kita mendapatkan TAT dan WT-nya, sekarang kita hitung rata-rata WT dan rata-rata TAT. Cara menghitungnya cukup mudah. Kita cuma perlu menjumlahkan. Sebentar, saya perbaiki tulisannya. Kita hanya perlu menjumlahkan seluruh TAT-nya. Kalau kita ingin mencari rata-rata TAT, seluruh TAT-nya, lalu kita bagi dengan jumlah proses yang ada. Jadi dalam skenario ini atau dalam soal ini kita bagi dengan 3. Nah, tunggu sebentar, saya tulis ulang. Oke. Nah, kita hitung dulu rata-rata WT-nya. Rata-rata WT bisa kita dapat dengan menjumlahkan 0 dengan 9, 0 tambah 9, 9 ditambah 13 ditambah 13, tunggu sebentar ya, 22. Jadi 22 dibagi dengan 3 sama dengan 5. Baiklah, kita akan hitung dulu rata-rata WT-nya dengan cara menjumlahkan semua WT, yaitu 0 tambah 9 sama dengan 9, lalu 9 ditambah 13 sama dengan 22. Lalu 22 dibagi dengan jumlah proses yang ada, yaitu 3. Jadi 22 dibagi dengan 3 sama dengan, saya tulisnya sama dengan 16. Salah. 7,33. 7,33. Lalu jika ingin menghitung rata-rata TAT, sama saja seperti cara WT yang tadi. Kita jumlahkan dulu semua TAT-nya, yaitu 5 tambah 19 sama dengan 24. 24 tambah 24 sama dengan 48. Lalu 48 dibagi dengan jumlah proses yang ada, yaitu 3. Jadi 24 dibagi dengan 3 sama dengan 16. Maaf, tulisannya jelek. Oke. Jadi beginilah cara menghitung round robin dan cara mencari completion time-nya, waiting time, TAT, dan rata-rata WT dan TAT-nya. Baiklah, segitu saja latihan soal yang akan saya bawakan ini. Saya harap dengan latihan soal ini teman-teman bisa lebih memahami konsep dari round robin dan cara menghitung completion time, waiting time,
turnaround time, dan rata-rata dari WT dan TAT-nya juga. Baiklah, sekian saja video ini. Terima kasih telah menonton.